Baik, kita lanjutkan informasinya. Satgas Penanganan COVID-19 di Indonesia mengingatkan bahwa terjadi peningkatan signifikan pada positivity rate pekan ini yang mencapai 18,1%, lebih tinggi dari standar yang ditetapkan WHO yang hanya 5%. Sementara angka kematian sudah menembus 19.111 jiwa. Peningkatan sangat signifikan positivity rate atau persentase dari pasien yang memiliki hasil positif COVID-19 di Indonesia mencapai 18,1%, di mana sebelumnya hanya sebesar 13,81%. Persentase angka ini sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari standar yang ditentukan WHO, yaitu di bawah 5%. Tingginya positivity rate menunjukkan bahwa masih tingginya penularan yang terjadi di masyarakat, dan hal ini sangat berbahaya karena masih banyak pelanggaran protokol kesehatan di tengah masyarakat. Perlu diingat, positivity rate yang memburuk itu disebabkan karena terjadinya penularan di masyarakat akibat kurang disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalisasi peran Satgas di daerah untuk melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat yang masih tidak patuh menjalankan protokol kesehatan. Data per tanggal 15 Desember 2020, Indonesia mencatatkan kasus positif COVID-19 baru sebesar 6.120 orang. Kasus sembuh bertambah 5.699 orang, dan yang menjadi perhatian kasus kematian bertambah 155 jiwa, sehingga sudah menembus 19.111 jiwa. Sementara itu kapasitas rawat inap dan isolasi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet sudah hampir penuh. Untuk Tower 4 terisi 53%, Tower 5 terisi 69%, Tower 6 terisi 71%, sedangkan Tower 7 terisi 91%. Padahal menurut aturan WHO, batas ideal keterisian rumah sakit untuk pasien COVID-19 tidak boleh melebihi 60% dari kapasitas total. Rusdi Maulana dan Anindika melaporkan dari Jakarta. Ya, semoga makin banyak masyarakat yang sadar akan bahaya COVID-19 ini, Ustadz ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, Ustadz, masyarakat tuh terlihat abai begitu. Tempat wisata kembali ramai, orang-orang sudah menuju kerumunan begitu, Ustadz ya. Bagaimana Ustadz melihat ini, Ustadz? Ada dua hal, Mas Asran ya, untuk menjaga kebaikan bersama. Yang pertama adalah menahan diri. Menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan bertambahnya penularan COVID-19. Menahan diri kan berarti kita hanya melakukan hal-hal yang penting, kita hanya melakukan hal-hal yang urgen. Ketika dapat ya, kemudian dicegah, penahan diri ini dengan baik, maka insya Allah yang terjadi adalah semakin menurun tingkat persentase penularan dari COVID-19. Yang kedua adalah menjaga diri atau memelihara diri. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6 mengingatkan, Qu anfusakum. Memelihara diri itu adalah perintah agama. Menjaga diri, kenapa menjadi perintah agama? Kalau dirinya terjaga, orang lain pun terjaga. Menjaga kesehatan, menjaga imunisasi, ya, menjaga makanan, menjaga agar protokol kesehatan itu betul-betul dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Memang ada ya anggapan di masyarakat bahwa ini sudah 5 bulan lebih, mungkin sudah berakhir. Padahal ini anggapan yang dapat menentukan. Sesuatu itu adalah fakarnya. Fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada mereka yang memang mengetahui dengan sebetul-betulnya. Di sini ada pakar medis, di sini ada sekian banyak ya tenaga-tenaga ahli kita, ada pemerintah juga. Sesungguhnya jika kita bekerja sama untuk menghindari hal-hal yang negatif untuk diri kita, pada masa yang sama kita sedang menghindarkan diri kita dari kerugian dan kesakitan. Menghindarkan diri berarti menghindarkan orang lain. Untuk itu ayo kita jangan ya merasa sudah berakhir karena belum berakhir. Ayo tetap tahan diri untuk melakukan tadi hal-hal yang sifatnya ya masih bisa ditunda waktunya. Demikian juga menjaga diri, kesehatan, kemudian keluarga, masyarakat yang lain. Karena persoalan ini jika tidak dilakukan secara bersama-sama, wallahu a'lam bishawab. Luar biasa, ini memang suatu panggilan juga kita sebagai muslim yang baik untuk mematuhi pedoman yang sudah dilakukan oleh Al-Quran, yaitu menahan diri dan menjaga diri begitu, Ustaz ya.